Kemudian tentang pembaruan PP, perusahaan tidak melakukan pembaruan. Kemudian tentang sosialisasi PP, ternyata perusahaan tidak memberikan PP-nya kepada para pekerjanya. Ini ada sanksi-sanksinya seperti ini. 5 juta paling sedikit, paling banyak 50 juta rupiah. Ya, ini hati-hati di sini. Next. Nah, ini dokumen pengesahan PP. Jadi kalau mengurus PP ini ada dokumen-dokumennya yang perlu di-submit oleh kita. Ada dokumen asli, surat permohonannya itu ada di Permenaker ya. Silakan dilihat tuh lampiran Permenaker. Kemudian ada dokumen asli surat pernyataan segala macam dan lain sebagainya. Next. Ini kawan-kawan bisa lihat nanti. Sekarang ada pertanyaannya begini. Pak, di perusahaan saya itu ada serikat pekerja. Kira-kira buat PP atau buat PKB? Nah, ini unik. Kenapa unik? Karena banyak yang bilang kalau ada serikat pekerja maka dibuat PKB, perjanjian kerja bersama. Saya bilang nanti dulu. Tidak semua perusahaan yang mempunyai serikat pekerja itu wajib membuat PKB. Kenapa? Karena yang diwajibkan membuat PKB itu adalah serikat pekerja yang jumlah anggotanya itu lebih dari 50% plus 1 ya. Jadi tidak serta-merta perusahaan yang mempunyai SP itu membuat PKB. Nah, ini kawan-kawan bisa challenge hal ini ya. Mau serikat pekerjanya misalnya nggak bisa, Pak. Ini saya bilang sampean lihat dulu Mas dasar hukumnya. Dasar hukumnya kayak apa yang bisa PKB atau enggak gitu. Ya. Next. Nah, ini alurnya ya. Alurnya kawan-kawan bisa lihat. Kemudian next. Sekarang lebih mudah. Bikin PP, apalagi kita lagi WFH ya, bisa lewat situs. Nah, ini bisa diklik di link ini. Seperti ini. Bikin PP atau PKB bisa melalui situs sekarang. Next. Nah, ini tahapannya ya, yang melalui situs. Next. Nah, PHK. Terkait PHK ini ada hal baru di Undang-Undang Cipta Kerja. Selain pasal-pasalnya yang ada yang tetap berubah, disisipkan atau dihapus. Next. Menurut pendapat saya, dengan Undang-Undang Cipta Kerja, PHK lebih mudah dilakukan. Kenapa lebih mudah dilakukan? Karena mekanisme PHK sekarang ini perusahaan didahului memberikan pemberitahuan secara tertulis ya mengenai maksud dan alasan PHK baik kepada pekerja atau SP. Itu dulu yang dilakukan. Kalau dulu di Undang-Undang 13 nggak ada tuh. Nah, sekarang masalahnya, apakah pekerjanya itu menerima atau menolak? Kalau menerima, maka gampang ya kan. Tetapi kalau menolak, maka pekerja itu harus membuat surat penolakan beserta alasannya dalam jangka waktu 7 hari setelah diterimanya surat dari pengusaha. Tetapi setelah pekerja menolak, maka proses PHK akan sama dengan proses yang terdahulu di Undang-Undang 13 dan Undang-Undang tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ada bipartit lagi, ada tripartit, kemudian ada PHI atau kasasi. Jadi perbedaannya dengan yang dulu adalah kalau dulu pengusaha tidak memberikan surat pemberitahuan PHK, kalau sekarang pengusaha memberikan surat dan kalau pekerja menerima maka tinggal dibuatkan PB-nya atau perjanjian bersama. Apa sih Pak PB itu? PB itu adalah kesepakatan antara pengusaha sama pekerja terkait PHK misalnya. Artinya begini, bahwa perusahaan ingin melakukan PHK kepada si A karena begini-begini. Kemudian si A ternyata menerima. Kemudian juga kompensasinya sekian dan sudah dibayarkan.
dibikinlah itu PB ya. PB dibikin biasanya 3 rangkap. Setelah PB dibikin, maka akan didaftarkan ya oleh perusahaan atau agar mohon dicatatkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Ini penting. Pengadilan Hubungan Industrial misalnya yang di DKI Jakarta itu adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penting untuk melakukan pencatatan atau pendaftaran PB ke PHI. Kenapa? Karena kalau tidak didaftarkan, besok-besok karyawan itu bisa melakukan ini itu lagi gitu misalnya, untuk menjaga agar karyawan tidak menuntut hal yang lainnya. Maka seketika sudah sepakat, kemudian tanda tangan PB, maka PB itu saya sarankan untuk didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Ya. Next. Nah, ini alasan-alasan PHK. Ini banyak alasan-alasan yang baru, ya. Artinya baru itu gimana? Kalau dulu PHK terhadap kesalahan berat, Undang-Undang 13 boleh kan? Dan kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk tidak berlaku tentang kesalahan berat. Tetapi ternyata di Undang-Undang Cipta Kerja kawan-kawan bisa melihat sekarang pekerja yang sudah ditahan aja itu boleh di PHK. Tetapi hati-hati ya, dilihat rambu-rambunya bagaimana mem-PHK-nya. Nah, ini beberapa alasannya perusahaan bisa melakukan PHK dalam hal merger, akuisisi dan lain-lain, kemudian efisiensi. Nah, kemudian tutup disebabkan karena perusahaan mengalami rugi segala macam, kemudian force majeure, ya, kemudian dalam keadaan PKPU, pilot dan lain-lainnya. Next. Kawan-kawan bisa lihat alasan-alasan PHK ini lebih banyak dan banyak juga yang dulu sudah tidak berlaku sekarang menjadi berlaku. Kalau dulu contohnya terkait pidana karyawan, itu kan terkait kesalahan berat. Nah, sekarang ini diatur lagi di sini, ya, di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian dulu alasan efisiensi itu Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan efisiensi dilakukan kalau perusahaan itu tutup dalam benar-benar tutup. Sekarang di Omnibus Law ini efisiensi itu jadi tidak harus tutup juga, bisa juga dilakukan PHK. Jadi lebih mudah sekarang PHK terhadap karyawan dibanding Undang-Undang 13 2003. Ini menurut pendapat saya ya. Karena beberapa hal yang tadinya sudah tidak diatur kemudian hidup kembali di sini. Gitu. Next. Nah, ini tetap perhitungannya sama formulanya untuk yang demikian ya. Tapi ada perbedaan di perhitungannya nanti. Next. Nah, ini perbedaannya. Kalau dulu kita kenal 2 PMTK, 1 PMTK ya. Sekarang kita selain ada satu kali, ini ada setengah juga. Ada juga nanti yang 0, sekian. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat di sini. Ya, next. Saya nggak bahas satu-satu karena kalau bahas satu-satu ini kita nggak cukup ya. Next. Tapi ini panduannya. Next. Ya, next. Nah, sebelumnya Mas. Halaman sebelumnya. Nah, ini ada hal baru dikit nih. Pengusaha pada usaha mikro dan kecil wajib membayar pesangon, ya kan? Terkait PHK. Nah, ini boleh juga nih ada kesepakatannya di sini. Jadi lebih banyak diuntungkan nih untuk UMKM ya. Bisa berdasarkan kesepakatan. Ini yang barunya. Ya, selain formulanya ini yang ada 1,75 segala, ini perbedaannya sekarang yang barunya juga. Next. Nah, ini komponen upah ya untuk perhitungan PHK, upah pokok tunjangan tetap. Kalau nggak ada upah pokok ya, kalau tidak ada tunjangan tetap, upah pokok ya dalam penghasilan
Kalau penghasilannya dibayar atas harian, maka upah sebulan sama dengan upah 30 kali upah sehari. Kalau upah pekerjanya atas perhitungan satuan hasil, maka upah sebulan sama dengan penghasilan rata-rata dalam 12 bulan terakhir. Kemudian dalam hal upah sebulan lebih rendah dari upah minimum, maka upah yang menjadi dasar adalah upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut. Ya, next. Nah, ini pengusaha dilarang nih melakukan PHK atas hal-hal demikian. Ya, pekerja menikah, pekerja hamil, gugur kandungan, dan lain sebagainya. Next. Kalau hal ini dilakukan, maka PHK tersebut batal demi hukum dan wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan. Ya, ini rambu-rambunya tidak boleh asal PHK. Next. Nah, ini tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Kalau tidak memberikan pesangon, tidak mempekerjakan pekerja yang sudah dinyatakan tidak bersalah, ya, maka nih hati-hati nih kawan-kawan. Pengusaha bisa kena pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 4 tahun, denda paling sedikit 100 juta, paling banyak 400 juta. Kemudian yang sebelah kanan tindak pidana pelanggaran. Kalau pekerja tidak memberikan upah, ya, itu bisa kena pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 4 tahun, denda paling sedikit 10 juta, paling banyak 400 juta. Nah, ini hati-hati nih, nggak boleh main-main terkait pesangon dan lain sebagainya. Next. Nah, bicara perlindungan informasi atau rahasia atau membocorkan rahasia perusahaan, ini ada 2 dasar hukum yang tidak boleh karyawan membocorkan rahasia. Satu adalah Undang-Undang 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Ya, rahasia dagang itu adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis. Ya, jadi nggak cuma teknologi aja, tapi bisnis. Yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga rahasianya oleh pemilik rahasia dagang. Kalau perusahaan membocorkan, maka bisa terkena pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda paling banyak 300 juta. Selain itu, pekerja juga bisa digugat secara perdata dan perusahaan meminta ganti rugi secara perdata. Selain itu juga, maka dasar hukum di KUHP juga diatur penjara maksimal 9 bulan atau denda paling banyak 9 juta. Pernah kejadian nggak? Banyak kejadian. Ada yang kena hukum nggak? Ada yang kena hukum. Nah, saran saya nanti para pengusaha startup ini membuat nih PKWT dengan perjanjian kerahasiaan, ya kan? Itu wajib dibuat karena untuk melindungi perusahaan kita dan pekerja juga hati-hati. Nggak boleh tuh walaupun udah di PHK atau walaupun udah tidak bekerja, kemudian karena dendam atau bagaimana menghancurkan reputasi segala macam dia kasih tuh rahasia dagang perusahaan. Saya sih ngerinya yang maksimal 2 tahun ini ya. Sama dendanya juga banyak sekali. Dan denda yang banyak itu juga agak hati-hati di gugatan perdata. Karena perusahaan boleh menggugat ganti rugi. Kalau perusahaan udah rugi MM-an kan, amsyong aja nih pekerja yang membocorkan rahasia perusahaan. Kurang lebih seperti itu, Mas Iwan dan kawan-kawan. Saya bahasnya agak cepat, mungkin lebih di Q&A-nya nanti ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Eri atas sharing presentasinya. Ini sambil kita nunggu pertanyaan, ini saya coba gali-gali aja dulu nih, Bang Eri. Silakan. Kalau misalnya ini kan terkait pembahasan kita dalam perspektif startup gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada kontrak 1 tahun, katakan saya dikontrak oleh perusahaan, kontraknya PKWT, PKWT 1 tahun, kemudian di tengah jalan itu kontrak di-terminate secara sepihak oleh perusahaan dengan alasan tidak tercapai target. Jadi saya pada waktu
di hire itu diberi target-target tertentu, dikasih KPI. Nah, kalau misalnya di awal itu saya kemudian tidak diberikan KPI, jadi saya cuma di hire, oh ya ini kamu bagiannya marketing gitu, kamu tugasnya jualan, tapi nggak pernah dikasih KPI saya harus mencapai target berapa. Kemudian tiba-tiba dianggap saya tidak perform, tidak memenuhi, tidak mencapai KPI, dan saya di terminate. Nah, cuma perusahaannya minta supaya mereka nggak usah memecat, dia minta saya mengundurkan diri. Resign. Ya. Nah, gimana tuh, Bang Eri? Boleh sharing dong? Kita main peran nih, biar lebih seru nih, biar lebih hidup. Saya sebagai lawyernya siapa nih kira-kira? Ya Mas Reza. Saya lawyer perusahaan atau saya lawyer yang pekerja nih? Atau sebagai netral aja? Sebagai netral aja. Jadi netral aja. Karena kan bagaimana nanti para peserta di sini juga perannya akan berubah-ubah. Betul. Kadang ada menjadi di pihak pengusaha ketika menjadi startup, ataupun akan menjadi karyawan atau saat ini karyawan. Betul. Oke, siap. Itu pertanyaan yang menarik. Saya tipsnya cuma begini aja. Kalau perusahaan itu, maka wajib membuat rambu-rambunya terkait yang ditanyakan itu di dalam PP dan PK-nya, di dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerjanya. Jadi rambu-rambunya apa contohnya? Mana hal-hal apa yang bisa dikenakan sanksi. Contoh, misalnya karyawan tidur, maka sanksinya berita acara lisan, teguran lisan. Kemudian apalagi kategori yang masuk ke SP1, surat peringatan pertama ya kan? Mana lagi kategori yang surat peringatan kedua? Mana lagi kategori yang surat peringatan ketiga? Dan mana lagi kategori yang bisa di PHK? Saya selalu membuat PP dan PKWT itu saya masuk ke situ dulu, Mas Iwan. Artinya, bisa nggak sih sebenarnya kalau nggak perform itu di PHK? Bisa-bisa saja, asal ada aturannya. Aturannya di mana? Di perjanjian kerja sama PP. Saya backupin itu dulu. Kebetulan kan saya juga in-house juga dulu ya, di corporate itu. Jadi selama membuat PP, saya tentukan dulu kategori mana yang teguran lisan, mana yang SP1, SP2, SP3, dan mana yang bisa di PHK. Dan jangan lupa, jangan cuma baca Undang-Undang Tenaga Kerja aja. Baca juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu kan ada keadaan yang pasal 16.0 sekian tuh. Keadaan mendesak. Ya kan? Kita sebagai perusahaan bisa mengatur mana yang mendesak. Ternyata misalnya dia punya target 1 M jualan, nggak tercapai, ya masa dia mau tidak di PHK, tapi sudah ada dasar hukumnya kan gitu. Dasar hukumnya baik di kontrak ataupun di PP-nya. Dan selalu biasakan buat KPI, Key Performance Indicator, itu wajib. Kalaupun ternyata nggak buat KPI, bikin job desk-nya, bikin targetnya di PKWT itu. Kebetulan saya dulu di perusahaan outsourcing, ya saya legalnya di perusahaan outsourcing. Karyawannya 4.000 tuh karyawan kontrak kami itu. Saya selalu bikin tuh job desk-nya di halaman belakang PKWT. Karena kan macam-macam kan, ada yang sebagai admin, marketing, sebagai ini itu ya. Dibikin job desk-nya, dibikin targetnya. Dan dibikin juga kategorinya Mas Iwan. Masuk kemana? Seperti itu sih. Ya. Saya tadi kan mengajukan pertanyaan dalam perspektif ini kan perusahaan startup mungkin pada waktu membuat peraturan perusahaan mereka juga belum sesempurna perusahaan sudah maju gitu ya tentunya. Jadi kadang-kadang KPI-nya juga tidak dibuat terlalu detail gitu. Nah, bikin job desk sama target. Ya, betul. Nah ini kebetulan terkait dengan pertanyaan yang tadi, yang dari saya. Ini ada dari Pak Rahmat Wijaya nih, Bang Eri. Selamat siang Pak, saya pernah di-cut dari perusahaan sebagai PKWT dengan alasan tidak jelas dan cuma diinfo saya bukan orang yang cocok di posisi saya. Tapi anehnya saya masih diperbolehkan bekerja
sampai saya dapat kerja baru demi alasan kemanusiaan karena istri baru melahirkan. Ketika saya selesai kontrak saya selama 6 bulan, saya dipaksa keluar karena sudah ada pengganti saya. Sebegitu sadiskah perjanjian kerja di Indonesia? Ketika tidak sesuai dan tidak dibutuhkan, pekerja bisa ditendang kapan saja, apalagi karena alasan subjektif atasan. Pekerja seperti saya bisa menuntutkah? Nah, Bisa. ini menarik sekali, Mas Heri. Bisa dan tidak bisa. Selalu ada dua jawaban itu. Bisanya kenapa? Bisanya gimana nih, Bang Heri? Bisanya kalau di kontraknya itu jelas alasan-alasan apa yang bisa mengakhiri kontrak, ya kan? Kayak tadi contohnya, targetnya tidak tercapai jualannya misalnya, ya kan? Sudah dikasih tahu, diberi sanksi lisan, teguran, SP1, SP2, misalnya SP3, berulang terus, kemudian PHK. Bisa itu, kalau memang ada di kontraknya. Perusahaan bisa memecat, ya artinya begitu, atau mengakhiri kontrak. Yang kedua, perusahaan tidak bisa serta-merta memecat atau mengakhiri kontrak kalau memang kategori itu nggak ada, Mas Iwan. Ini kan ibarat like and dislike misalnya kan. Iya. Pekerja itu bisa menuntut. Gimana cara nuntutnya? Kan gitu. Kan kita cari solusi. Gimana cara nuntutnya? Bikin undangan bipartit. Nanti Bapak Rahmat bisa cari tuh di googling ya. Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang perundingan bipartit. Bikin undangan bipartit kepada perusahaan. Undang perusahaan untuk bipartit. Bikin tanda terimanya juga penting ya. Sekali tidak terjadi, kirim undangan yang kedua bipartit. Ya. Undangan kedua sama tanda terimanya. Tidak terjadi juga pertemuan bipartit itu, maka langsung bikin permohonan penyelesaian secara tripartit di Disnaker dengan membawa bukti dua suratnya dan dua tanda terimanya. Ya kan, ini teknis nih, kita bicara teknis. Kemudian bikin juga kronologis, kenapa begini gitu kan. Nah, nanti itu dipanggil tuh perusahaannya sama Disnaker untuk diselesaikan perselisihannya. Dikeluarkanlah anjuran. Oke, ternyata perusahaan tidak boleh main akhir kontrak begitu aja. Pekerja dimenangkan. Oke kan? Tapi ternyata perusahaan nggak terima. Ya udah, perusahaan nanti mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial. Ternyata hubungan industrial perusahaan kalah lagi. Perusahaan nggak terima lagi, perusahaan kasasi. Seperti itu Mas, langkahnya. Kurang lebihnya. Iya. Nah, kalaupun sepakat di tengah-tengah itu, misalnya di bipartit atau tripartit, itu sepakat, dibikin PB, perjanjian bersama. Ya kan? Tanda tangan, daftarin deh ke PHI. Jadi PB itu bisa dibuat di tingkat Disnaker juga, atau di tingkat perusahaan juga. Tapi jangan lupa didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial setempat. Nah, Mas Eri, ini ada juga mungkin jika diinterpretasikan berbeda pertanyaan dari Mas Rahmat. Bisa, ya tadi ada pengertian kan dia andai kata kita asumsikan pertanyaannya dihentikan sebelum kontraknya berakhir. Nah, kalau misalnya kontraknya berakhir nih, kalau kita pakai asumsi yang lain, kontraknya itu 6 bulan, ya kan, sesuai pertanyaannya nih, kemudian nggak diperpanjang, ya misalnya ada perusahaan melakukan itu terhadap karyawan, salah nggak perusahaannya nih? Enggak. Jadi nggak usah pakai alasan apapun, nggak diperpanjang, perusahaan boleh-boleh aja ya? Boleh. Itu tetap boleh, dan ada kewajiban kompensasi sekarang, Mas. Undang-Undang Cipta Kerja. Yes. Itu. Sekarang berarti Undang-Undang Cipta Kerja ini lumayan melindungi karyawan dong ya? Lumayan nguntungin karyawan untuk kompensasinya. Ya. Tetapi untuk karyawan tetap menguntungkan perusahaan ya. Karena pesangon itu lebih rendah dibanding Undang-Undang 13.
Bisa dibilang lebih mudah untuk melakukan PHK bagi perusahaan sekarang ya. Lebih mudah. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi nih Bang Eri dari Ibu Bella Panggabean. Selamat siang Pak, masih ada perusahaan yang pakai kontrak kerja per 3 bulan dan diperpanjang terus-menerus. Dan jika orang tersebut hamil, oke berarti ini perempuannya, kontraknya tidak akan diperpanjang. Dasar hukum yang bertentangan kegiatan tersebut apa ya Pak? Nah, jadi gini. Ini menarik juga nih. Ini hati-hati juga. Kenapa hati-hati? Ada beberapa perusahaan yang sektor bisnisnya memang kesannya nggak boleh hamil ya kan. Contohnya mungkin retail ya kan. Nah ini kan kembali lagi kepada pengaturan kontraknya, kembali lagi kepada kesepakatannya. Karena nggak mungkin juga HRD dari perusahaan retail bikin selama perjanjian ini berlangsung maka karyawan nggak boleh hamil. Itu melanggar hak asasi manusia. Nggak boleh itu bikin kontrak pekerja tidak boleh hamil. Itu dasar hukumnya mungkin lebih ke HAM ya. Dan memang tidak boleh, tetapi banyak kejadian kan faktanya begitu ya Mas Iwan ya. Banyak kejadian kalau saya jadi karyawannya saya akan menuntut perusahaannya. Itu nggak boleh Bu, selama bekerja tidak boleh hamil. Satu gitu sih. Kurang lebih gitu sih Mas. Kalau misalnya ada kontrak, bukan kontrak ya, kita bilangnya untuk karyawan permanen itu biasanya ada masa probation ya, masa probation bisa 3 bulan. Nah, kemudian ada semacam ikatan dinas, Bang Eri. Jadi ada ikatan dinas, jadi di awal dia diberikan semacam welcome bonus, tapi dia nggak boleh resign dalam waktu 2 tahun, dan dia tidak boleh menikah kalau misalnya dia masih single ya. Jadi selama 2 tahun itu dia nggak boleh. Setelah itu baru boleh. Gitu. Nah kalau yang kayak gini gimana tuh Bang Eri? Sama aja Mas. Meskipun hanya sementara ya? Iya. Ini hal-hal yang sering terjadi di lapangan. Pekerja nggak boleh hamil, pekerja nggak boleh menikah, ya kan? Mau apapun bentuk kontraknya itu nggak boleh, kan begitu. Tetapi sekarang kan kadang-kadang karyawannya juga butuh ya, pekerjanya butuh. Oke deh nggak apa-apa, gue nggak gue nggak boleh nikah dulu ya kan? Ya, Namanya butuh ya kan? Ya silahkan aja gitu. Tetapi agak jarang juga sih Mas. Saya membaca kontrak nggak boleh hamil dan nggak boleh nikah ya. Kalau saya dulu kan juga ikatan dinas juga misalnya OJT, on job training di perusahaan retail gitu juga ya. Perusahaan asing juga nggak ada tuh, nggak boleh hamil tuh. Gitu. Kalau nggak boleh hamil, saya juga belum pernah sih. Kalau nggak boleh nikah, kebetulan nggak boleh nikah saya nggak juga. Kalau nggak boleh nikah, kebetulan saya punya teman yang pernah mengalami itu. Tapi itu hanya selama ikatan dinasnya aja. Iya, saya paham. Nggak Gitu. boleh juga sih kontrak demikian deh. Tetap nggak boleh ya, Nggak meskipun boleh. itu hanya sifatnya temporary. Mas Iwan, saya mau tanya nih. Oke. Ya. Tadi kan Mas Eri udah bahas untuk pertanyaan untuk dari Mas Iwan masalah karyawan yang tidak perform di PKWT sebelum berakhir kontraknya mau di-terminate. Nah, kemudian dijelaskan prosedur SP1, SP2 selalu merujuk pada PP dan kontrak kerja. Seperti apa itu diatur. Nah, sekarang ada dalam konteks karyawan permanen nih, karyawan permanen. PP-nya menyebutkan memang ada agak bertahap nih, lumayan bertahap. Jadi harus ada performance review-nya dulu, kemudian kasih kesempatan perbaikan. Kalau performance review-nya nggak ada perbaikan, baru kasih SP1, SP2, sampai akhirnya bisa diberhentikan. Nah, tapi perusahaan tidak dalam keadaan yang bisa menunggu begitu lama, karena begitu dinamis, begitu cepat. Nah, ini mungkin teman-teman startup yang geraknya cepat pengen tahu nih,
Tapi ini anak buah, ini karyawan ini udah betul-betul kayak nggak ada semangat ini. Ini kan bukan, nggak bisa juga kalau dibiarin jadi virus, teman-temannya jadi pada nggak semangat kerja lagi. Sebetulnya nggak baik juga buat dia kalau dia masih stay di perusahaan terus-menerus. Nah, kemudian perusahaan atau startup company ini berpikir bagaimana kalau kita ajak ngobrol hati ke hati, kita sarankan aja dia resign. Nggak kita paksa, dia bilang. Kita nggak paksa dia resign, kita kasih pengertian bahwa you're not compatible anymore, nggak cocok lagi kerja sama kita, ya why don't you resign aja. Dan ini mungkin manajemen udah research bahwa ini orang kalau resign, masih bisa hidup lah secara finansial. Mungkin dari background keluarganya segala macam, atau istri atau pasangannya ada yang bekerja, jadi dia masih bisa hidup. Kalau ternyata dia mau, ya dengan kemauan dia sendiri dia resign, atau dia juga udah nggak merasa cocok lagi, setelah disampaikan oleh verbal oleh manajemen, disarankan resign, kemudian terjadi dia resign, apa resiko hukum yang bisa muncul terhadap si perusahaan? Oke, saya coba jawab ya. Silakan. Saya sering melakukan hal demikian, Mas Reza. Jadi jangan sekedar main kayu atau jangan sekedar main pasal. Jadi pendekatan secara persuasif itu perlu dilakukan. Saya sering menyarankan kalau karyawan udah nggak perform lagi, kita duduk baik-baik. Dan duduk itu nggak mesti di kantor ya. Kadang kita di restoran atau di mana ya, di tempat yang enak dan nyaman. Saya sarankan untuk resign. Dan biasanya juga ada golden shake-nya kan nanti kan. Berapa kompensasi yang mau diberikan atau disepakati diberikan. Dan karyawan oke nih. Kebanyakan sih oke kalau alhamdulillahnya gitu ya. Ya sudah, selain dia bikin surat pengunduran diri, maka yang perlu dilakukan adalah bikin perjanjian bersama. Bikin perjanjian bersama 3 rangkap, tanda tangan di atas materai, dijelaskan itu perjanjian bersama bahwa berdasarkan ini karyawan PHK dengan alasan mengundurkan diri, kompensasinya sekian misalnya gitu kan. Daftarin ke PHI, udah. Demi hukum kalau udah didaftarin PHI, udah Mas aman. Nah, kalau dia nggak ada deh golden shake hand, tapi dia mau aja voluntary resign, ya udah deh. Nggak apa-apa, tetap bikin PB. Harus bikin, tapi kan resign tetap bikin PB biar aman. Jadi PB itu biar aman. Tetap bikin PB. Demi keamanan si perusahaan secara hukum ya. Betul, saya selalu bikin. Kecuali tidak ada komunikasi tadi, tiba-tiba orang tuh mau resign sendiri, ya udah. Nggak usah. Tetapi kalau resign model demikian, bikin PB. Oke. Nah itu pinter-pinternya kita. Makanya kenapa dulu saya kan kerja di pabrik juga ya, di Pulau Gadung segala macam. Ada tuh fasilitas makan siang di kantin karyawan, ya kan, yang disediakan oleh perusahaan. Saya nggak pernah ambil, Mas Reza. Kenapa? Saya lebih senang nongkrong makan di kantin Tenda Biru di Pulau Gadung tuh. Di situ kita bisa ketemu teman-teman, kita ngobrol ya kan. Kalau HR atau industrial relation harus membangun komunikasi demikian. Kenapa penting? Karena pada saat kita mem-PHK karyawan itu juga akan tahu, oh ternyata Pak Eri dalam kesehariannya misalnya asik nih orangnya gitu kan. Jadi dia nggak ngelihat kita tukang PHK aja kan gitu. Ternyata dalam kesehariannya asik. Jadi begitu kadang saya punya masalah, karyawan itu bermasalah dengan perusahaan, saya bilang, Mas, saya undang ke kantor, ke ruangan. Mas sudah tahu belum kenapa dipanggil? Iya Pak, saya salah Pak, bla bla bla, udah ngalir sendiri. Jadi lebih enak. Nah itulah pentingnya HR, IR itu untuk bergaul lah ibaratnya dengan karyawannya sendiri. Jangan kaku-kaku amat lah gitu. Iya. Oke, jadi harus building profile juga ya. Oke. Nah ini sekarang sambil nunggu pertanyaan lain dari peserta, mungkin masih mikir-mikir teman-teman peserta. Ini saya coba gali lebih dalam. Untuk perusahaan-perusahaan startup terutama, itu tidak mengesampingkan perusahaan lain juga. Dalam masa pandemi ini kan banyak yang financial performance-nya turun. Kadang-kadang bukan lagi turun, tapi bungee jumping nih Mas Eri. Iya, pasti. turun dan ini kemudian perusahaan membuat kesepakatan dengan para pekerjanya
bahwa kalau Anda masih mau kerja di sini, ditunjukkan nih, ini sekarang financial performance kita segini. Kalau misalnya ini nggak membaik, maka misalnya pada bulan sekian kita udah nggak sanggup lagi bayar. Jadi terpaksa ini kami tawarkan untuk kedua belah pihak supaya sama-sama enak. Perusahaan akan menggaji semua karyawannya itu 50% dalam masa pandemi. Ini dalam catatan kalau misalnya financial performance-nya tidak segera membaik. Nah, kemudian karyawannya juga sebenarnya dia juga dalam posisi tawar yang tidak lebih baik sebenarnya, Bang Eri. Dia kalau nggak mau nerima itu, dia PHK. Kalau dia terima itu, gajinya turun gitu. Di sisi lain, mungkin kalau dia PHK dari situ, belum tentu dengan segera dia dapat pekerjaan sebagai gantinya. Nah ini gimana nih, Bang Eri? Oke. Boleh kasih dong tips-tipsnya nih. Boleh. Ini dua sisi lagi nih, Mas. Saya bicara selalu dua sisi ya. Iya. Kalau saya jadi pekerja, kemungkinannya saya akan tolak. Apalagi kalau hal itu tidak diatur dalam perjanjian kerja atau PP, ya kan? Kan pasti belum diatur tuh. Tidak ada di perjanjian kerja atau tidak ada di dalam peraturan perusahaannya. Kalau saya jadi karyawan, kemungkinan saya tolak mungkin. Tapi kalau ternyata karyawannya juga nggak punya nilai tawar juga, ya kan? Gimana sih tipsnya supaya aman ya kan? Perusahaan gitu kan? Tidak ada diatur dalam PP atau perjanjian kerjanya. Bikin kesepakatan secara tertulis, Mas. Tentu dengan cara persuasi lagi. Ini dalam keadaan COVID gini, persuasi itu kunci utama, ya. Pendekatan humanis itu kunci utamanya. Karena kita jujur aja, sewaktu Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran bahwa THR boleh dicicil, ya kan? Ya nggak? Iya. Tahun 2020 tuh. THR boleh dicicil. Sekarang kalau kita mau challenge itu surat edaran Menteri, saya bikin tulisan, kebetulan saya yang menolak ya, menolak surat edaran itu. Kenapa bisa kita challenge? Pertama, peraturan pemerintah tentang pengupahan yang 2015 lalu itu, nggak ada tuh kata-kata THR boleh dicicil. Bener kan? Iya, PP-nya nggak ada. Kemudian di peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang THR 2016, kalau nggak salah ya, itu juga tidak ada aturan THR boleh dicicil. Loh, kok tiba-tiba Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan levelnya cuma surat edaran, ya nggak? THR boleh dicicil. Nah, itu kan sebenarnya suatu hal yang kontra ya, yang tidak boleh secara hukum. Ini kita bicara hukum itu nggak boleh. Tetapi ternyata pandemi ini benar-benar banyak pihak tiarap. Artinya apa? Kita tahu hukumnya nggak boleh, ya. Tetapi perusahaan juga harus jujur sama karyawannya. Bener nggak nih perusahaan nggak punya uang, ya kan? Apakah bener perusahaan ini terdampak? Kan sekarang contohnya gini, perusahaan-perusahaan di bidang kesehatan kan nggak terdampak kan? Jangan mentang-mentang lagi pandemi, perusahaan yang tidak terdampak kemudian melakukan hal demikian. Kalau memang perusahaan itu terdampak, perusahaannya punya etikat baik, ya udah, persuasi adalah kunci utama. Bikin kesepakatan secara tertulis dengan karyawannya. Dan biasanya gini, Bang Eri, sorry saya potong. Biasanya sebelum sebelum itu menjadi keputusan manajemen itu di level karyawan biasanya nih ya. Biasanya ada yang namanya lunch gossip lah. Ini turun terus gitu. Jadi sebenarnya ketika perusahaan menyampaikan kepada karyawan bahwa ini financial performance-nya lagi nggak bagus, mereka di tataran karyawan itu mereka sebenarnya juga punya teman-teman yang bekerja di bagian finance dan mereka bisa mengkonfirmasi ya memang benar begitu adanya. Kadang-kadang begitu adanya sih, Bang. Betul. Kalau memang begitu adanya, tips biar aman ya bikin kesepakatan. Sekarang kan zamannya digital ya. Jadi ini kejadian nih Mas di beberapa sektor bisnis.
kesepakatannya juga nggak bikin secara tertulis kertas gitu ya, tetapi secara aplikasi kan udah ada tuh sistem